Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh bersama KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, perkenalkan nama Bapak Hendra Stiana. Bapak bertugas di SD Negeri Ketilang, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Hari ini kita akan membahas materi tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, yaitu tentang globalisasi dan cinta tanah air. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak, kalian sudah berdoa dengan baik. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, Bapak juga tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Dengan cara apa, hayo? Ya, tepat sekali. Dengan cara 3M. M yang pertama yaitu mencuci tangan menggunakan sabun. Anak-anak harus rajin mencuci tangan ya, menggunakan sabun dan air yang mengalir agar kuman-kuman yang ada di tangan kalian itu mati. Nah, apabila kalian kesulitan mencari air, kalian juga bisa menggunakan hand sanitizer. M yang kedua yaitu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Jangan lupa menggunakan masker dengan tepat ya. Jangan sampai ada celah yang terbuka. Kalian bisa meminta bantuan orang tua kalian untuk menggunakan masker dengan tepat. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Anak-anak harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Nah, protokol kesehatan ini kita lakukan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan sistematis. Kedua, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkungan ASEAN. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan manfaat sumber alternatif energi listrik dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber energi listrik dengan sistematis. Yang kelima, siswa mampu membuat poster dengan memperhatikan ciri-ciri poster yang baik dan kreatif. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Sekarang coba kalian perhatikan. Di sini ada teks eksplanasi. Mari kita baca bersama-sama. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi perkembangan serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal.
Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini, penggunaan sel surya masih terbatas, hanya dalam skala kecil, seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendiri Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak dihindari. Nah, itulah bacaan teks eksplanasi tentang sel surya. Sekarang coba perhatikan pada kolom berikut ini. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut. Coba kira-kira paragraf 1 itu topik masalahnya tentang apa ya? Ya, betul sekali, yaitu tentang peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh FTUI. Sekarang paragraf kedua, deret penjelasnya bercerita tentang apa? Tepat sekali. Yang pertama yaitu sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Yang kedua, lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Yang ketiga, karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, maka penggunaan sel surya masih kecil. Nah, itulah deret penjelas yang ada pada paragraf kedua. Sekarang, paragraf ketiga. Simpulannya, kira-kira simpulan pada paragraf ketiga itu bercerita tentang apa ya? Ya, tepat sekali. Pendiri Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi di era globalisasi. Nah, itulah topik masalah, deret penjelas dan simpulan pada teks bacaan yang sudah kita baca tadi. Lalu bagaimana ya bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara tersebut di era globalisasi ini? Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut ya? Mari kita simak. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasamanya yaitu pembentukan ASEAN COS, mendirikan organisasi SEAMEO, mengadakan pertemuan ASEAN SCRID, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Sedangkan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara yang pertama yaitu berperan dalam pembentukan ASEAN COS, menjadi anggota aktif SEAMEO, menjadi tuan rumah SCRID, bersedia berbagi fasilitas antar negara anggota untuk perkembangan IPTEK. Nah, itulah kerjasama dan peran Indonesia dalam
bidang sosial budaya di masa globalisasi dalam lingkup Asia Tenggara. Kemudian, sekarang kita lihat ya, bagaimana sih cara kerja panel listrik tenaga surya? Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya. Sekarang kita simak cara kerja panel listrik tenaga sel surya pada video berikut ini. Wah, siang yang cerah ya. Coba lihat ke atas, benda langit apa sih yang membuat bumi kita jadi terang? Betul sekali, itu adalah matahari. Ada yang tahu manfaat matahari bagi kehidupan? Benar, matahari punya banyak manfaat. Membuat bumi jadi terang dan hangat. Sumber vitamin D untuk kulit dan tulang. Membantu tumbuhan membuat makanan. Menghangatkan tubuh dan mengeringkan pakaian. Nah, tahukah kamu, matahari adalah sumber energi paling besar di bumi. Apa itu energi? Energi merupakan kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Wah, kalau begitu, matahari bisa digunakan untuk apa lagi sih? Ternyata, matahari bisa menyalakan lampu jalanan dan barang-barang elektronik di rumah loh. Kok bisa ya? Mungkin selama ini kamu tahu kalau sumber energi di rumah kita berasal dari fosil yang gak ramah lingkungan. Misalnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Energi fosil bisa menyebabkan polusi yang merusak lingkungan loh, seperti banjir, kebakaran hutan, dan masalah kesehatan. Sementara, matahari merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan. Memangnya, gimana sih cara merubah matahari menjadi sumber energi? Lewat teknologi bernama panel surya dengan sistem fotovoltaik. Nah, panel surya hanya akan bekerja selama matahari bersinar dari pagi hingga sore hari. Selanjutnya, panel surya akan menyerap sinar matahari dan mengubahnya jadi arus listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya akan disalurkan melalui inverter, lalu diubah menjadi energi siap pakai untuk menyalakan berbagai alat elektronik di rumah, seperti menyalakan lampu, charge handphone, dan menyalakan AC. Supaya hasilnya bagus, panel surya harus ditempatkan di area yang paling banyak terkena sinar matahari, seperti atap, lapangan luas, halaman terbuka, lampu jalan, dan danau. Terus selama ini, panel surya sudah dipasang di mana saja ya? Ternyata panel surya sudah banyak mulai dipasang di mal, rumah, sekolah, gedung olahraga, taman bermain, dan kantor. Banyak kan bangunan yang sudah memakai panel surya? Kira-kira kenapa sih kita harus pakai panel surya? Jadi, kalau dibandingkan dengan sumber energi fosil yang bisa mencemari lingkungan, panel surya termasuk sumber energi yang alami dan bersih, ramah lingkungan, hemat biaya, dan berteknologi tinggi. Yang lebih keren lagi, kamu bisa loh melihat kinerja panel surya hanya dari HP dimanapun kamu berada. Jadi, kamu pilih sumber energi yang kotor atau sumber energi yang baik untuk kita dan lingkungan nih? Tentu pilih sumber energi yang ramah lingkungan kan? Yuk, jaga lingkungan kita dari kerusakan dengan mengajak orang. Ya, itulah cara kerja sel surya ya anak-anak. Kalian sudah menyimaknya dengan baik. Kemudian, pesan apa yang terkandung di dalam poster tersebut? Ya, betul sekali. Pesannya yaitu berpikir maju dan mendunia namun tetap berperilaku sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Menguasai iptek dan mengikuti perkembangan zaman namun tetap teguh budaya lokal seperti ramah tamah, gotong royong, toleransi, dan lain-lain. Dengan demikian, kita akan terhindar dari dampak buruk globalisasi. Yuk cintai buah dalam negeri,
Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya, buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Jangan lupakan pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja ke supermarket atau ke mall karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Indonesia dari zaman dulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya. Pasar tradisional yang telah memperjualkan beli berbagai barang. Sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Jadi kita tidak boleh melupakan pasar tradisional ya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan diagram berikut ini. Ini merupakan diagram tentang berpikir global, bertindak lokal. Coba kira-kira contoh sikap berpikir global, bertindak lokal itu seperti apa ya? Ya, tepat sekali. Contohnya berbelanja di pasar tradisional. Yang kedua yaitu mengkonsumsi buah lokal. Kemudian yang bukan contoh sikap berpikir global bertindak lokal itu seperti apa ya? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Contohnya berbelanja di mall atau supermarket. Yang kedua, mengkonsumsi buah impor. Kemudian dampaknya apa ya ketika kita berpikir global bertindak lokal? Dampaknya yaitu yang pertama, perekonomian Indonesia akan meningkat. Yang kedua, pedagang dan produk Indonesia bisa bersaing dengan produk impor. Jadi, berpikir global bertindak lokal ialah pemikiran maju dan mendunia, namun tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas materi seputar globalisasi. Kesimpulannya, yang pertama, globalisasi adalah masa arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Yang kedua, dengan adanya kerjasama bidang iptek, maka dapat meningkatkan intensitas kegiatan penelitian iptek, termasuk melalui pertukaran tenaga ahli dan pemberian beasiswa. Yang ketiga, teks eksplanasi terdiri dari topik masalah, deret penjelas, dan simpulan. Dan yang terakhir, kita perlu menguasai iptek dan mengikuti perkembangan zaman, namun tetap teguh budaya lokal seperti ramah tamah, gotong royong, toleransi, dan lain-lain. Dengan demikian, kita akan terhindar dari dampak buruk globalisasi. Nah, itulah materi yang sudah Bapak berikan untuk kalian. Jangan lupa ya, dipelajari lebih lanjut. Sekian Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.